Puji Tuhan ya saudara, pagi ini kita senang sekali. Tema kita adalah ketika Tuhan tak dapat dimengerti. Ya, saudara pernah berada di titik ini? Pernah merasa ketika Tuhan tak dapat dimengerti? Saya pernah ya. Saya rasa saudara pernah juga mengalami, kok begini ya Tuhan? Kok jadinya kayaknya kita nggak dapat mengerti, kita nggak mengerti ya. Tak mengerti Tuhan lagi ya. Nah, kenapa? Karena biasanya ya kita punya ekspektasi yang besar kepada Tuhan. Kalau kita berdoa ketika kita sakit, kita berdoa dalam nama Yesus, sembuh maunya kita ya kan? Ketika kita sakit itu dalam nama Yesus, sembuh ya. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Ketika kita kekurangan, kita nggak punya uang, kita berdoa dalam nama Yesus. Kita lihat dompet kita masih kosong ya. Kita maunya, kita berdoa, Tuhan saya nggak punya uang. Lihat dompet, sudah ada isinya. Ya kan? Ketika kita kekurangan, nggak punya makanan, kita berdoa dalam nama Yesus. Di meja sudah ada makanan. Ya, kita maunya seperti itu ya saudara. Tapi yang terjadi ternyata tidak seperti itu ya. Walaupun mujizat itu, keajaiban itu ya pernah dirasakan ya, kami hamba-hamba Tuhan merasakan keajaiban pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Saya pernah membaca satu buku hamba Tuhan di Korea. Ketika musim dingin ya, hamba Tuhan ini tidak punya makanan, hanya punya beras sedikit, dia masak setiap sore buat bubur. Tiap hari dia puasa ya, suami istri tiap hari puasa. Sampai satu ketika berasnya habis. Hari itu mereka puasa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka duduk di depan meja makan itu dan mereka berdoa. Terima kasih untuk makanan yang disiapkan Tuhan ya. Itu yang mereka doakan. Selesai berdoa, ada makanan? Tidak. Tapi tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Itu musim dingin, dikatakan tidak ada orang berani keluar malam hari. Ya, tapi ada yang mengetuk pintu. Ketika pintu dibukakan, seseorang datang mengantarkan makanan. Ya, ketika hamba Tuhan ini mau mengucapkan terima kasih, orangnya sudah pergi. Ya, sudah menghilang. Nah, itu mujizat, saudara. Ketika memang itu perlu ya, hamba Tuhan itu perlu makan. Berhari-hari mereka sudah puasa. Nah, kami juga pernah mengalami seperti itu ya. Satu hal yang saya tidak pernah lupa. Tahun 76 ketika saya sedang hamil Casey ya. Hari itu tidak ada makanan. Hari Minggu saya habis layani sekolah Minggu, itu Tante Tabita belum bersama saya. Dia datang ke saya 1 bulan sebelum Casey lahir ya. Nah, jadi saya habis lulus sekolah minggu, punya kolektor sekolah minggu sekitar 2.000 lebih gitu tahun 76. Lalu saya pergi ke warung depan rumah. Saudara tahu orang di sekitar pelayanan kami situ di desa itu bilang kami itu kaya. Wah, Om itu kaya. Om itu tidurnya di atas duit katanya ya. Om itu tidurnya di atas uang katanya. Karena Om itu kaya. Jadi ketika saya ke warung, saya bawa uang receh itu. Cari apa Bu Om gitu kan? Saya bilang mau beli beras. Nah puji Tuhan saudara, saya tidak dipermalukan ya. Saya cuma pikir ini duit segini dapat berasnya berapa ya gitu kan. Lalu dia bilang apa ini yang jual? Bu Om ini berasnya elek katanya. Yang bagus belum datang ya katanya, belum kulaan. Bu Om ambil setengah liter aja ya. Oh iya saya bilang ya udah nggak apa-apa saya bilang. Ya, ternyata uang itu memang cuma cukup beli setengah liter beras, lebihnya dikasih cabai, tomat, terasi, dan tempe. Ya udah saya pulang ke pastori. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ini kali pertama pelayanan saya ya. Jadi setelah sekolah Alkitab itu kan 75 menikah, 76 ikut Om dalam pelayanan, dan itu saya bilang Tuhan, ini kali pertama pelayanan saya tidak punya uang, tidak punya beras ya. Ya saya cuma bilang gitu aja, nggak nangis, nggak ngeluh, nggak susah, ya udah beras itu dimasak gitu ya. Nah puji Tuhan, sore kira-kira jam 3 ada becak datang di depan rumah saya berhenti, ada angkok gemuk,
Di sebelah dia ada sesuatu yang cukup besar. Ternyata beras, saudara. Beras 50 kilo, sekarung. Ya, bayangkan saya cuma berdua sama Om, dikasih beras sekarung 50 kilo. Ya, lalu dia datang dan si engkau ini bilang, Tante maaf ya, kenapa? Ini dari pagi istri saya tuh sudah ribut, anterin ke tante. Jarak rumahnya 7 kilo ke rumah saya. Jadi dia dulu kan biasa naik becak ya. Lalu dia bilang, maaf ya tante. Dari pagi saya disuruh antar tapi bengkel saya ramai. Ya. Nah, dia kasih berasnya itu, dia kasih makanan, dia kasih uang, ya. Itu berkat Tuhan, itu keajaiban, itu mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya. Lalu dia bilang, ini makanan yang tante pengen. Tante kan pernah ngomong sama istri saya, apa ya? Saya sudah lupa, saudara. Waktu itu katanya ketika tante baru hamil muda itu, tante bilang pengen makan lumpia. Oh ya, saya lupa. Oh ya, terima kasih kok. Ya. Nah, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Memang satu waktu ada momen di mana ketika Tuhan tak dapat kita mengerti, ya. Karena apa? Karena kita pengen maunya kita, ya kan? Kita berdoa, amin, langsung ada. Kita berdoa, amin, langsung selesai masalahnya, ya. Tapi Tuhan seringkali tidak seperti itu ya, saudara. Ada waktu di mana Tuhan perlu menolong kita segera, tapi ada waktu di mana Tuhan sedang mengajar kita. Nah, saya bacakan ayat di dalam Yohanes ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 mengenai Lazarus ya. Yohanes pasal yang ke-11 itu adalah cerita mengenai Lazarus yang mati dan dibangkitkan, ya. Tetapi ada cerita awal sebelum Lazarus dibangkitkan itu apa? Yesus sedang tidak berada di Betania. Memang tidak jauh dari Betania Yesus berada di situ, ya. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim utusan, kasih tahu Yesus, itu orang yang kau kasihi, Lazarus itu sakit. Segeralah datang ke rumah kami, ya. Segera datang, tapi Yesus tidak datang. Ya, orang memberitahu lagi Yesus itu Lazarus sakit, serius sakitnya, ya, penyakit yang bisa membawa dia pada kematian. Tapi Yesus tidak datang. Bahkan saya baca ayat 6 ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini momen ketika Yesus tidak dapat dimengerti, saudara. Orang sudah kasih tahu, Lazarus itu sakit. Tapi ayat 6 berkata, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Bukannya segera datang. Lihat bagaimana sih kondisi Lazarus. Ya. Inilah momen ketika Tuhan tuh tak dapat dimengerti dengan pikiran manusia kita. Nah, setelah Lazarus mati, Yesus tahu. Yesus tahu Lazarus mati dan Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita kembali ke Yudea, ya. Dalam perjalanan itu murid-murid berkata, kok berani pergi lagi? Kan belum lama ada orang yang ingin membunuhmu, Yesus. Tapi Yesus berkata, kita pergi ke tempat Lazarus sebab Lazarus sudah mati. Nah, murid-murid berkata, loh, kalau sudah mati ya udah. Kita nggak usah lihat lagi, ngapain, ya? Ngapain lihat orang yang mati gitu kan? Nah, tetapi Yesus berkata dalam ayat 15 saya baca ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus mati, ya. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ucapan Yesus apa? Dia sudah tunda 2 hari sengaja, sekarang dia berkata Lazarus sudah mati. Tapi Yesus berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Mengapa? Inilah momen ketika Yesus tak dapat dimengerti ya. Yesus berkata apa? Supaya itu lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada keluarga Lazarus supaya kamu dapat percaya. Waktu Yesus sampai ke Betania, bertemu dengan Maria dan Marta, apa yang terjadi, saudara? Ada rasa kecewa yang berat sekali, ya, kecewa yang cukup dalam dari Maria dan Marta.
Mereka berkata, Tuhan, kenapa baru datang sekarang? Coba kemarin waktu sakit, sekarang dia sudah mati, bahkan sudah dikubur. Ya, Maria juga berkata seperti itu, apalagi Marta. Marta sangat kecewa, Tuhan, kok sekarang sih datangnya? Ya, seolah-olah kalau sekarang ngapain Tuhan? Ya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Sudah kukatakan, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Cerita di sini bukan hanya tentang kebangkitan, Saudara. Ada yang Yesus ajarkan. Ya, kalau kita membaca ayat ini, kita melihat ada yang Yesus ajarkan. Dari kisah ini apa? Supaya kita belajar percaya. Ya. Ketika kita berada di momen Yesus tidak dapat dimengerti, sebenarnya Yesus sedang mengajar kita untuk percaya. Ya. Karena dengan percaya, kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus berkata, dengan percaya kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Ketika Yesus berkata, buka itu penutup batu kuburan. Ya. Semua mereka berkata, jangan. Marta apalagi, ya jangan Tuhan. Sudah 4 hari dikubur, sudah bau. Buat apa? Tuhan Yesus mau lihat apa sih? Ya. Nggak usah dibuka. Ya. Nah, tetapi memang pada akhirnya Lazarus dibangkitkan. Ya. Apa yang Yesus katakan? Supaya kamu belajar percaya. Dengan percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Buat kita semua juga seperti itu ya, Saudara. Ketika kita merasa, Tuhan kok nggak jawab doa saya ya? Tuhan kok sepertinya nggak mengerti saya ya? Apa yang saya sudah doakan kok nggak dijawab-jawab ya? Ada maksud Tuhan di situ ya, Saudara. Ada maksud Tuhan. Nah, satu contoh lagi dalam kitab Daniel. Berapa minggu lalu kita melihat 3 orang pemuda Ibrani itu yang masuk dapur api, ya, ditolong oleh Tuhan dengan cara luar biasa. Ada 4 nama yang kita ketemukan, 3 nama itu yang masuk dapur api, lalu ada satu lagi Daniel. Kalau kita membaca dalam kitab Daniel 6 pasal pertama itu ya, pasal 5 bagian akhir Daniel itu sudah mendapatkan jabatan yang cukup tinggi, orang ketiga di kerajaan Babel, ya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ketika mereka percaya melakukan firman Tuhan, taat, Tuhan mengangkat mereka yang harusnya nggak mungkin, Saudara. Ya, orang dari negara lain bisa menduduki jabatan orang nomor 3 di kerajaan Babel. Nah, pasal 6, ya, pasal 6, Daniel sudah berusia 88 tahun. Apakah imannya menjadi lemah? Tidak. Ya, dia diangkat setara menteri 3 orang, ya. Dia membawahi 120 pejabat lainnya. Nah, satu hal yang kita belajar dari Daniel, dia mempertahankan imannya, keyakinannya luar biasa, ya. Sehingga dikatakan orang-orang yang iri hati, 120 orang ini merasa tidak nyaman berada di bawah pimpinan Daniel, ya. Mereka ingin menjatuhkan Daniel. Apa yang mereka lakukan? Tidak didapat kesalahan kepada Daniel. Ya, hanya satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel adalah ibadahnya. Ibadahnya kepada Tuhan yang tidak sejalan dengan orang-orang Babel. Ya, mereka berpikir itu dapat menjatuhkan Daniel. Nah, Saudara, kalau kita melihat kondisi sekarang ini ya, memang tidak baik-baik saja. Kita harus mempertahankan iman kita, mempertahankan keyakinan kita. Karena itu Rasul Paulus katakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Ya, latih diri ini beribadah. Memang tubuh ini maunya nggak mau ya, Saudara. Walaupun hanya duduk seperti ini, rasanya kok malas ya, Saudara ya. Tapi latih diri kita ini untuk beribadah. Karena apa? Karena satu waktu ya, ibadah kita yang dilihat orang. Orang mencari kesalahan kita tidak ada kecuali dalam hal ibadahnya. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita beribadah, satu waktu kita dihadapkan kepada hal ini, ya, kepada keyakinan kita. Ya, Saudara tahu maksud saya ya. Di
di sini di Indonesia ya, kita dihadapkan kepada keyakinan, kepada iman kita. Apa yang menjadi keyakinan kita itu dipermasalahkan ya. Ke depan itu menjadi satu yang dipertanggungjawabkan ya. Ketika kita melatih diri kita ibadah ya, kita menjadi kuat. Ketika hal itu, tantangan itu datang, kita tidak menjadi lemah ya. Kembali kepada Daniel. Lalu dikeluarkan keputusan apa, saudara? Dalam 30 hari, orang tidak boleh menyembah kepada dewa atau Allah yang lain, kecuali menyembah kepada Raja Darius. Ya. Nah, istimewanya Daniel adalah dia hidup melayani di kerajaan itu dalam, bukan 3 periode, dalam kepemerintahan 3 raja. Ya, dari Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, sekarang Raja Darius. Semua punya tantangannya buat Daniel. Nah, sekarang keluar keputusan dalam 30 hari orang tidak boleh menyembah kepada Allah atau dewa lain. Hanya boleh kepada raja. 30 hari, saudara, ya. Sebenarnya tidak lama ya. Kalau kita berpikir ya udahlah untuk mempertahankan kedudukan ya 30 hari oke lah ya. Nanti sesudah 30 hari ya sudah balik lagi kepada keyakinan semula ya. Tapi tidak untuk Daniel. Mengapa, saudara? Karena Daniel tahu 30 hari itu adalah waktu yang sangat penting ya. 30 hari itu bisa mengubah segalanya. 30 hari itu bisa mengubah pikiran seseorang. Ya, bisa mengubah karakter seseorang. Itu Dewi, saudara, kemarin waktu isoman, orang 14 hari kan, saya kasih dia 30 hari. 30 hari, 31 hari ya. Dia isomannya ya. Tidak ada yang dikerjakan selama isoman, cuma main gadget, ya doa, dia bilang oke, ya, duduk gitu kan. Setelah saya kembalikan dia ke semula, ke rumah ya. Gak gampang, saudara. Tiba-tiba saya cari Dewi mana ya, Dewi mana? Dia ada di sebelah. Siang-siang dia ada di sebelah ya. 30 hari itu sudah mengubah mindsetnya dia. Gak gampang memang ya, karena itu Daniel tahu 30 hari itu bisa mengubah. Ada penelitian ya, saudara. Ketika kita punya satu kebiasaan yang buruk ya, ketika kita mau berubah, diperlukan waktu minimal 21 hari, 3 minggu. 3 minggu kita harus merubah kebiasaan itu. Ya, biasa di dalam keluarga ya, sorry to say ya, bapak-bapak kan, karena juga seperti itu. Bapak-bapak kan kalau pulang, sepatunya di sebelah mana, kaos kakinya di sebelah mana, ya kan? Yang penting dia buka aja, ya Pak Roto. Jadi dia buka sepatu, kadang itunya kaos kakinya dia lempar aja ke mana gitu ya. Itu satu kebiasaan ya. Setiap kali saya marah, saya ngomong, dia lakukan terus ya. Nah, ada cara nih ya, mungkin ada bapak-bapak muda mungkin bikin kesel istri di rumah dengan cara itu ya. Lakukan 21 hari. Ketika pulang, taruh sepatu di tempatnya, taruh kaos kaki di tempatnya ya. Dan itu akan menjadi satu kebiasaan. 30 hari akan menjadi satu karakter baru. Ya. Saya lakukan itu, saudara. Saya bilang sama Dewi, kamu lihat tante ya, ini udah tua loh Dew, saya bilang. Sama anak-anak saya bilang, saya udah tua ini ya. Tapi apa yang saya lakukan? Setiap pulang, saya selalu ambil sepatu atau sendal saya, taruh di tempat. Itu sudah jadi satu kebiasaan, saudara. Sepertinya kalau saya pulang langsung masuk, ada yang kurang ya. Apa yang saya belum lakukan? Ya. Jadi kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang akan jadi satu karakter baru, ya. Nah, Daniel tahu banget itu, saudara, ya. Karena itu dia nggak mau. Dia nggak mau ya. Daniel tahu banget, tahu benar tentang hal ini, ya. Karena itu dia tidak mau lakukan. 30 hari Daniel, 30 hari aja. Nah, ya, saya baca ayat yang ke-10 dari Daniel pasal 6 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya.
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah, saudara, ketika demi didengar Daniel ada surat perintah yang dibuat, apa yang dia lakukan? Apakah dia lalu tidak berdoa? Apakah lalu dia berdoa hanya kepada raja? Ada ancaman, ada sanksi, ya, bagi orang yang tidak taat akan dimasukkan ke gua singa. Wah, mengerikan ya saudara. Daniel tahu itu. Daniel tahu resikonya apa. Masuk gua singa itu apa? Mati. Habis Daniel. Selesai Daniel. Ya, masuk gua singa itu selesai buat Daniel. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pertaruhkan imannya, keyakinannya, percayanya. Demi didengar ada surat perintah, dia malah dikatakan pulang ke rumahnya, dia naik ke tingkap atas, 3 kali dia berdoa, biasa dia lakukan. Tidak ada satu ketakutan, ya, tidak ada satu kekhawatiran. Dia berdoa, memuji Allahnya, berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Nah, saudara, kita lihat dalam kisah Daniel, kitab Daniel, ya, memang ada orang-orang yang seperti itu. 120 orang ini berkumpul, bergegas-gegas dengan cepat, menimbulkan satu keriuhan, ya. Mereka sudah punya satu senjata, ada satu hati yang sangat senang bahwa Daniel akan habis, ya. Lalu mereka kasih tahu kepada raja, dan akhirnya apa? Singkatnya, Daniel harus masuk gua singa. Nah, inilah momen ketika Tuhan tak dapat dimengerti, ya. Apa yang Daniel lakukan? Daniel sudah taat kan? Daniel lakukan sesuai firman Tuhan. Daniel tidak menyangkal Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, ya. Tapi Tuhan tidak dapat dimengerti. Kenapa? Apakah Tuhan tidak sanggup menolong Daniel? Mencegah supaya Daniel tidak masuk gua singa? Raja ingin menolong tapi tidak bisa, ya. Lalu Daniel harus masuk dalam gua singa. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ya, puji Tuhan ya. Saya kalau baca hebat sekali ya Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Bukannya dia diterkam sama singa, bukan saudara. Malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa. Singa itu menjadi sahabat Daniel, ya, menjadi temannya Daniel. Daniel tidak susah. Kalau kita baca yang susah siapa saudara? Raja. Ya, raja susah. Dikatakan raja itu tidak bisa tidur, dia tidak mau makan. Raja berpuasa untuk Daniel, luar biasa kan? Raja berpuasa untuk Daniel. Semalam-malaman dia tidak tidur. Pagi-pagi dia datang dan dia bersuara dengan suara yang sayu, pelan-pelan dia berkata, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Ya, dengan penuh was-was raja ini bertanya, dan Daniel berkata, puji Tuhan, ya. Raja, Tuhan Raja yang mulia, saya masih hidup. Saya tidak diterkam karena malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa. Ya, nah singkatnya, ketika Daniel dikeluarkan, orang-orang jahat dimasukkan ke gua itu, apa reaksi singa, saudara? Belum sampai orang itu menjejakkan kaki di lantai, sudah diterkam oleh singa. Ya, bahkan singa ini seperti yang geram sekali, ya, kesal. Jadi orang-orang jahat itu diterkam sampai firman Tuhan katakan dilumatkan sampai ke tulang-tulangnya manusia-manusia jahat gitu ya. Nah, kita kembali kepada Daniel. Memang ketika satu waktu Tuhan tak dapat dimengerti, ya. Tapi Tuhan sedang mengajar Daniel untuk mempertahankan imannya, untuk mempertahankan kepercayaannya, ya. Dan Daniel lakukan itu, saudara. Daniel lakukan itu dan dia mendapatkan pertolongan Tuhan, ya. Saya mengikuti cerita tentang saudara, ya. Ketika ada yang sakit, ada yang susah, ya saya mengikuti cerita itu, ya, saudara. Ketika keluarga Ibu Esther sakit, ya, kena COVID satu keluarga, saya WA, saya telepon, saya tanya, rumahnya waktu itu masih rumah yang lama ya Esther. Tante jangan kesini, tante jangan kesini. Si Ruth juga bilang, Oma jangan kesini, doanya aja, Oma doanya aja. Ya,
Jangan datang ke rumah, doa aja udah cukup katanya ya. Nah, puji Tuhan. Nah, Tuhan tolong keluarga ini selamat. Waktu Ibu Betty sakit ya, Ibu Betty juga bilang, "Tante nggak usah ke sini karena tante kan udah umur." Ya, doanya aja gitu ya. Doanya aja gitu ya. Puji Tuhan ya. Saudara mengerti saya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti Tuhan ya. Ketika Tuhan lakukan tidak sesuai dengan harapan kita tidak dapat mengerti Tuhan ya. Tetapi sesudah itu kita akan mengerti, saudara ya. Kita akan mengerti. Gua singa itu mendidik kita ya. Kalau sekarang mungkin saudara juga tadi dalam cerita Daniel mungkin saudara pikir, nah saya sekarang lagi di gua singa loh tante, cuma nggak ada singanya gitu ya. Saya lagi di gua singa nih, ya rasanya apa? Susah sekali. Saya ini sedang berada dalam titik terendah. Saya susah sekali tante ya. Saya sedang di gua singa. Tetap pertahankan iman dan percaya. Ya, Tuhan akan lakukan hal yang besar, karena di dalam gua singa itulah Tuhan sedang mendidik kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya, ya. Kita lihat hati Allah ketika kita menghadapi masalah, di situ kita lihat hati Allah. Dia tidak akan tinggalkan kita, ya. Walaupun ada momen ketika kita tidak mengerti ya, saudara, ketika kita tidak mengerti Tuhan dalam hidup kita, ya. Saya juga mendengar cerita-cerita tentang saudara itu, saya berdoa, saya juga merenungkan, ya, saya merenungkan kenapa ya Tuhan itu saudara sudah setia beribadah kepada Tuhan, sudah taat, ya, sudah lakukan firman Tuhan. Ayo ikut Zoom Selasa, ikut. Ayo doa PSBB, ikut, ya. Ayo ikut the Jumat Zoom, ikut. Disuruh doa, iya, ya. Suruh pelayanan, song leader, oke, ya. Suruh singers, oke. Suruh doa, oke. Semua sudah saudara lakukan, ya. Tapi satu waktu saya merenung, Tuhan, kok nggak ditolong ya? Ketika jemaat atau saudara mengalami kesusahan, ya, mengalami usaha yang susah, usaha yang sepi, ya. Ketika pekerjaan susah, ketika cari uang kok susah banget ya. Supaya orang datang membeli itu kok Tuhan memang nggak bisa perintahkan berkatnya? Bisa, saudara. Karena memang firman Tuhan katakan berkat itu diperintahkan, ya, diperintahkan. Tuh datang ke Pak Roto tuh, Bu Tari di Cipulir, ya kan? Ya, itu datang tuh ke Bu Betty tuh, ya. Bu Betty lagi ditutup depan-depannya. Itu datang ke Laura tuh, ya. Ada boba di situ, ya kan? Bisa, Tuhan bisa perintahkan. Tapi ketika kita mengalami, kok usaha susah banget ya? Kok menjaring pembeli itu susah banget ya? Kok pekerjaan susah banget? Kok sekarang cari uang susah banget ya? Tuhan tak dapat dimengerti, ya. Ketika saudara bekerja, kok gajinya dipotong lagi ya? Emang Tuhan nggak sanggup apa? Berbicara kepada bos saya supaya gaji saya jangan dipotong. Bisa, saudara. Tetapi itulah momen ketika Tuhan tak dapat dimengerti, ya. Memang ada momen itu yang harus kita alami, ya. Tetapi di balik momen itu kita melihat kuasa Tuhan itu luar biasa, ya. Gajinya dipotong tetap cukup, ya. Ya, saya bersyukur, ya. Pernyataan Pak Ramli dalam ibadah Jumat itu ya, kesaksiannya, walaupun gajinya dipotong, dia kasih semua kepada Ibu Ana, dia kelola. 1 bulan ya. Dan Ibu Ana katanya nggak mengeluh, ya, nggak bilang gimana ini, nanti bayar ini, bayar itu, kurang tahu, ya. Memang begitu seharusnya para istri-istri yang masih dapat uang dari suami, ya, kalau uangnya sudah tidak full lagi, tetap bersyukur, ya. Kelola uang itu dalam nama Yesus dengan bersyukur, cukup, ya. Mungkin ada yang dikurang-kurangin sedikit, ya, tapi cukup. Berterima kasih kepada Tuhan. Nah, nanti di balik itu kita akan melihat pertolongan Tuhan, ya. Ada satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat ke-7 saya baca. Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya. Apa yang Yesus perbuat kita tidak dapat mengerti sekarang. Ya. Ketika Tuhan tak dapat dimengerti sekarang, saudara. Tapi Yesus berkata, engkau akan mengertinya kelak. Nah, kata kelak itu menjadi jaminan bagi kita. Ya. Kelaknya berapa lama? Waktunya Tuhan. Buat tiap-tiap kita berbeda. Kelaknya buat Pak Ramli berbeda. Kelaknya buat Pak Roto dan Ibu Tari berbeda. Ya. Buat Ibu Betty, Laura, dan buat semua kita yang ada. Kelaknya, waktunya itu berbeda. Masing-masing kita. Ya. Tapi Yesus berkata, apa yang ku perbuat sekarang, engkau tidak tahu, engkau tidak mengerti memang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Ya. Jadi ketika kita berada dalam momen ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, saudara, jangan menjadi lemah, ya, jangan menjadi susah, jangan menjadi kecewa. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya, ya. Tambah lagi iman kita, tambah lagi apa yang masih kurang yang harus kita lakukan, ya. Tetap bergantung, bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Pada waktunya kelak, ya, yang dikatakan kelak, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, tadi Yesus berkata kepada Maria dan Marta, bukankah sudah kukatakan, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, artinya kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Keberadaan kita sekarang ini adalah pertolongan Tuhan. Ya, kita masih hidup, kita masih tetap bisa menjalani setiap hari, ini pertolongan Tuhan, ya. Walaupun banyak yang kita hadapi, banyak kesulitannya, kesusahannya, membuat kita berkata ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, ya. Tapi satu waktu Tuhan katakan, kelak engkau akan mengerti, ya. Nah, karena itu, saudara, biarlah kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuh hati kita, ya. Tetap menaruh harap kita hanya kepada Tuhan, jangan yang lain, ya. Tetaplah percaya Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pastor Dolphin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami sadar Tuhan, kami manusia sangat terbatas Tuhan. Tapi Engkau sangat tidak terbatas. Dan banyak hal Tuhan dalam pikiran-Mu yang kami sulit mengerti Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau berkata buat kami, untuk kami hidup oleh iman, percaya, karena secara logika tidak mungkin kami bisa mengerti selain dengan percaya dan sungguh-sungguh membangun iman kami. Kiranya Tuhan pagi hari ini mencerahkan hati dan pikiran kami, untuk kami terus berjalan maju. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, supaya terus Tuhan berbicara kebenaran firman Tuhan diungkapkan lebih lagi Tuhan dalam kehidupannya. Jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.